Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revian, NRP17, akan menjelaskan mengenai metode peramalan moving average. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historis. Metode moving average ini memiliki beberapa ciri khas, antara lain tidak tergantung tren, tidak tergantung musiman atau seasonal. Metode peramalan moving average ini sering digunakan dalam melakukan forecasting atau peramalan, khususnya dalam bisnis, seperti peramalan permintaan pasar, analisis teknikal pergerakan saham dan forex, dan memperkirakan tren-tren bisnis di masa yang akan datang. Periode waktu yang digunakan pada kumpulan data tersebut dapat berupa tahunan, bulanan, mingguan, atau bahkan harian. Jumlah data-data yang harus diambil untuk perhitungan moving average berjumlah bebas, namun tentunya harus disesuaikan dengan ketersediaan data-data lampau yang ada. Data yang digunakan pun harus berurutan dari data yang terbaru sampai data yang paling lama, karena data terbarulah yang dianggap jauh lebih akurat dibanding data-data lama. Biasanya, dalam perhitungan metode ini, yang diambil adalah data 3 periode sebelumnya, karena dianggap paling relevan dengan keadaan yang akan datang. Namun, tetap saja, jumlah data yang diambil adalah bebas. Metode ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam, yaitu data yang perubahan naik dan turunnya sangat drastis. Hal ini dikarenakan data pada setiap periode diberikan bobot yang sama, sehingga tidak dapat mewakilkan periode-periode tertentu yang bersifat khusus, ataupun data periode terakhir yang biasanya dinilai sebagai data yang terbaik dalam menggambarkan kondisi terkini. Oleh karena itu, muncullah beberapa metode moving average lain yang digunakan untuk mencoba mengatasi masalah tersebut, antara lain metode weighted moving average atau rata-rata bergerak berbobot, dan metode exponential smoothing atau penghalusan bertingkat. Sedangkan untuk metode yang akan dijelaskan kali ini adalah metode moving average sederhana atau disebut simple moving average SMA. Rumus moving average ialah MAN sama dengan sigma dt per n, di mana sigma dt adalah jumlah data pada n periode sebelumnya dan n adalah jumlah periode peramalan moving average. Contoh soal: Peter mencari cinta sejati yang bergerak di bidang manufaktur sepeda motor, ingin meramalkan unit sepeda motor yang terjual untuk bulan Mei dan Juni dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Dengan menggunakan data di atas, hitung berapa perkiraan unit sepeda motor yang terjual di bulan Mei dan Juni. Pada tabel di atas, hanya terdapat 2 kolom yang digunakan sebagai sumber informasi data yang akan dihitung untuk mencari peramalan perkiraan data. Kolom bulan menunjukkan T atau periode data yang didapat, sedangkan kolom penjualan unit menunjukkan DT atau data aktual pada setiap periode.
Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama ialah mencari total jumlah data pada N periode sebelumnya, yang mana pada soal ini yang diambil adalah 3 data terakhir, Februari, Maret, dan April, sehingga sigma dt sama dengan data Februari ditambah data Maret ditambah data April, dan kita masukkan nilainya menjadi sigma dt sama dengan 2200 ditambah 1500 ditambah 2000, dan hasilnya ialah sigma dt sama dengan 5700. Kemudian masukkan nilai sigma dt dan N tersebut ke dalam persamaan MAN untuk mencari perkiraan pada bulan Mei, sehingga MA Mei sama dengan sigma dt per N, kita masukkan nilainya 5700 per 3, dan hasilnya ialah MA Mei sebesar 1900. Kemudian tambahkan nilai MA Mei ke dalam tabel di atas, sehingga didapatkan hasil peramalan perkiraan unit sepeda motor yang terjual pada bulan Mei berdasarkan periode rata-rata bergerak atau N selama 3 bulan sebanyak 1900 unit. Lalu mencari perkiraan unit terjual pada bulan Juni. Untuk menghitung perkiraan unit di bulan Juni atau MA Juni, kita harus mengetahui nilai aktual hasil penjualan pada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Mei atau D Mei. Jika diketahui D Mei ternyata berjumlah 1800, menggunakan nilai N yang sama, ambil 3 data terakhir dari bulan Maret, April, dan Mei, sehingga sigma dt sama dengan D Maret ditambah D April ditambah D Mei. Kita masukkan nilainya, sigma dt sama dengan 1500 ditambah 2000 ditambah 1800, dan hasilnya ialah sigma dt sama dengan 5300. Kemudian masukkan nilai sigma dt dan N ke dalam persamaan MAN untuk bulan Juni, sehingga MA Juni sama dengan sigma dt per N, kita masukkan 5300 per 3, dan hasilnya ialah MA Juni sama dengan 1766,6. Lalu masukkan nilai MA Juni yang telah dibulatkan ke dalam tabel di atas, sehingga didapatkan hasil peramalan perkiraan unit penjualan pada bulan Juni sebesar 1767. Namun, bagaimana jika N yang digunakan bernilai 4 bulan? Maka, dalam mengambil sigma dt yang dicari pada soal ini, diambillah sebanyak 4 data terakhir, Januari, Februari, Maret, dan April, sehingga sigma dt sama dengan D Januari ditambah D Februari ditambah D Maret ditambah D April. Kita masukkan nilainya 1700 ditambah 2200 ditambah 1500 ditambah 2000, dan hasilnya ialah sigma dt sama dengan 7400. Kemudian masukkan nilai sigma dt dan N tersebut ke dalam persamaan MAN untuk mencari perkiraan pada bulan Mei. MA Mei sama dengan sigma dt per N, kita masukkan nilainya, MA Mei sama dengan 7400 per 4, dan hasilnya ialah MA Mei sebesar 1850. Kemudian tambahkan nilai MA Mei ke dalam tabel di atas, sehingga didapatkan hasil peramalan perkiraan unit sepeda motor yang terjual pada bulan Mei berdasarkan periode rata-rata bergerak N selama 4 bulan sebanyak 1850 unit. Lalu mencari perkiraan unit terjual pada bulan Juni. Untuk menghitung perkiraan unit di bulan Juni atau MA Juni, kita harus mengetahui nilai aktual hasil penjualan pada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Mei.
Jika diketahui di Mei ternyata berjumlah 1.800, menggunakan nilai N yang sama, ambil 4 data terakhir dari bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Sehingga sigma dt sama dengan D Februari ditambah D Maret ditambah D April ditambah D Mei. Kita masukkan nilainya sama dengan 2200 ditambah 1500 ditambah 2000 ditambah 1800. Hasilnya ialah sigma dt sama dengan 7500. Kemudian masukkan nilai sigma dt dan N ke dalam persamaan MAN untuk bulan Juni, sehingga MA Juni sama dengan sigma dt per N. Kita masukkan nilainya sama dengan 7500 per 4, dan hasilnya ialah MA Juni sama dengan 1875. Lalu masukkan nilai MA Juni ke dalam tabel di atas, sehingga didapatkan hasil peramalan perkiraan unit penjualan pada bulan Juni sebanyak 1875 unit.